Selamat pagi para mahasiswa Teknik Industri kelas LC41. Hari ini kita masuk dengan pertemuan ketiga untuk mata kuliah 103. Ini disetarakan dengan Advanced Calculus 1. Jadi kalkulus lanjut 1 ya. Oke. Nah, hari ini kita mempelajari tentang conic section and geometry of space ya, sesi 3 ya, season 3. Buku yang dipakai adalah Stewart ya, yang terkenal, dan The Fabric Edwin Purcell juga. Kemudian learning objektifnya adalah, atau LO1-nya, Recognize Vector and Geometry in Space. Kontennya dari atas 2 sub topik, yaitu conic section, yang kedua adalah cylinders and quadric surfaces. Nah, kita masuk yang pertama adalah conic section. Nah, ini conic section. In this session, we give geometry definition of parabolas, ellipses, ellipse, and hyperbolas, and derive their standard equation. Jadi ada parabola, ada ellipse, ya. Kalau Kuang nggak ada apa ya? Waalaikumsalam. Ini kecil suara entah ini. Oh, ini lupa. Halo, ada apa Kuang? Lupa ya? Ya, ini lagi ngajar di service stop dulu itu. Di rumah tapi ngajar yang online. Nggak apa-apa. Ada apa yang penting? Nggak apa-apa. Oh, itu. Nah, ngapa ada? Ada apa? Oh, oh itu yang, Hah? Yang anak mukul itu. Anak mukul itu anak-anak, ya itu terjadi kok. Benar. Tahu lah diatur mereka di atas. Nggak jadi ya, Pak. Iya. Iya, iya, iya. Ya, coba coba Kong. Yuk, kasih malam. Yuk. Ini tadi, kok ini tadi di, di Kong.
Stop recording and transition. Halo, kita lanjutkan ya. Jadi kita bicara tentang conic section. In this session, we give geometric definition of ada parabola, ada elip, dan hiperbola. Dan ini merupakan seraman yang standar. Mereka disebut conic section or conic saja. Sebab hasil dari yang tertarik dari cone ya, kerucut dari bidang itu adalah memperlihatkan gambarnya ini adalah elips, ini parabola ya, ini elips, ini parabola, ini adalah hiperbola ya. Ini bentuk elips. Kemudian ini adalah parabola, ini adalah hiperbola ya. Oke, kita teruskan. Tadi LO-nya sudah. Jadi tentang konik tadi ya, konik dan realization dan silinder and quadric surface ya. Dari depan tadi. Oke. Kemudian conic section ya. Tadi sudah ya, ini bicarakan tentang elip, parabola. Ini yang masuk ini irisan ya. Jadi ini adalah bangunan elipnya. Ini sebut elipseda ya. Seperti ini kerucut mengkerucut ya. Ya, ini kerucut ini gabung. Ini dipotong oleh satu bidang miring. Coba kalau dia sejajar dengan alas, jadinya lingkaran. Tapi karena miring, maka bentuk elips. Ini juga agak tegak sedikit, maka berbentuk parabola. Dan ini satu kerucut ya. Yang pertama ini satu kerucut, yang kedua juga satu kerucut. Kalau ini dua kerucut yang dipotong, ini berbentuk hiperbola. Ya. Nah kalau kita lihat parabola, ya, parabola ini fokus itu titik api biasanya ya sebenarnya fokus. Axis adalah sumbu X, sumbu Y, ya, itu biasa ya. Oke, F itu disebut fokus titik api, disebut titik api ya. Dan sumbu X, sumbu Y. Kemudian ini parabolanya buka ke atas berarti puncaknya berada di bawah, jadi mencapai minimum. Ya. Ini merupakan garis singgung yang menyinggung puncaknya, yaitu garis ini sumbu X ya, ini sumbu X, sedang garis Y sumbu P adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Ya. Jadi puncaknya menyinggung sumbu X, sedangkan Y sumbu P adalah garis yang sejajar dengan garis singgung tadi. Ini kebalikannya, puncaknya di atas, jadi dia mencapai maksimum, ya. Jadi ini titik apinya 0, P sini, 0, P, jarak P juga ini negatif karena di bawah sumbu X, berarti Y sumbu P. Kalau ini sumbu X, harusnya ini bukan Y min P ya, Y plus P ini berarti ya. Ini harusnya Y plus P, kan di atas sumbu X. Titik apinya 0, P. Oh, kecuali kalau ini P, ini positif, sini negatif ya. Ya betul. Kecuali ini 0 min P. Kalau sini 0 min P, ya atas Y dengan plus P ya. Terbalik ya. Kalau ini 0, min P, harusnya min P ya. Atau P ini negatif maksudnya, maka sini Y dengan min P. Min dari min negatif kan positif ya. Jadi ini an equation of the parabola with focus 0, P and directrix Y dengan min P ya.
S kuadrat adalah 4PY. Ini adalah persamaan parabolanya. Ya, persamaan bolanya biasanya kan kita Y sama dengan sekian AS kuadrat, ya. Y sama S kuadrat tambah BX tambah C. Kalau ini S kuadrat dengan 4PY, ya. S kuadrat dengan 4PY. Kemudian parabola ini buka ke kanan, yang sebelah kiri, yang kanan ini buka ke kiri, ya. Nah, ini garis singgungnya. Sorry, ini garis sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya adalah merupakan garis singgung pada parabola yang sebelah kiri. Maka Y pusatnya adalah P,0. Kalau tadi 0, P itu karena posisinya beda, ya. Ini P,0, maka X sama dengan min P. Kalau tadi kan dalam Y, ya. Tadi kalau dilihat sini, ini modelnya Y mendatar, kan. Karena sumbu X itu sendiri Y sama dengan 0, ya. Y sama dengan 0. Kalau ini adalah sejajar dengan sumbu Y, maka persamaan garis yang sejajar dengan sumbu Y, X, ya. X sama dengan min P. Kalau ini dari 0 ke P ini positif, maka lawan arahnya negatif, jadi X min P. Demikian juga yang ini, kalau titik apinya, ya, P,0, maka garis yang sejajar dengan sumbu garis singgungnya atau sumbu Y-nya adalah X sama min P. Dengan catatan berarti P yang di sini titik apinya, P-nya negatif, ya. Misalnya min 1,0 atau min 2,0. Ini X sama dengan min dari min 2 plus 2, ya. Oke. Sehingga persamaan parabolanya adalah Y kuadrat dengan 4PX, ya. 4PX. Karena, ya, Y kuadrat adalah 4PX. Dengan catatan X min P, ya, dibikin sama ini. Tapi P di sini benar-benar P-nya di sini positif, maka garis yang sejajar dengan garis sejajar ini biasanya disebut asintot, ya. Asintot. Asintotnya ini negatif, lawan tanda, karena negatif sebelah kiri dari 0. Kalau ini sebelah kanan hanya positif, tapi P di sini ditulisnya P itu bernilai negatif, saya min 2,0, maka sini X dengan min dari min 2 plus 2. Halo? Jelas maksudnya? Kalau ini titiknya misalnya 5, sorry, terlalu gede 5. Misalnya 1,0, maka sini X sama dengan min 1. Kalau sini adalah min 1,0, maka sini X sama dengan min dari min 1. Berarti X sama dengan plus 1, ya. Jelas maksudnya? Halo? Y kuadrat sama dengan 4PX, ya. 4PX. Ini kalau dulu di SMA masuk sebetulnya bidang aljabar, tapi masuk ilmu ukur analitik, ya. Ini masuk dalam ilmu ukur analitik. Kemudian kita bicara tentang elips, ya. Elips. Ya, di sini ada sumbu datarnya. Sini ada sumbu vertikalnya, ya. Nah, ini titik apinya ada 2, F1 dan F2. Ada 2 titik api, ya. Fokus, ya. Fokus itu titik api. Kemudian, nah, ini adalah persamaan elip di mana A-nya lebih besar dari B. Karena ini A-nya panjangnya ini min A,0, ini plus A,0. Ini 0, B yang atas, yang bawahnya adalah 0, min B. Kalau ini terbalik, B-nya yang pendek, ya. Berarti karena yang B-nya ini posisinya di bawah X, berarti yang pendek sini. Berarti sini min B,0, sini plus B,0. Ini A, 0,A, di bawahnya 0, min A, ya. Ini elipsnya dalam bentuk horizontal, ini bentuk vertikal, ya. Jelas maksudnya? Kita teruskan hiperbola, ya. Nah, hiperbola ini mengapa terjadi gini? Tadi kita lihat asal usulnya itu adalah 2 kerucut tadi
dipotong vertikal oleh suatu bidang. Jadi terjadi ini. Kita lihat tadi ya. Nah ini, mengapa terjadi hiperbola nih? Ya Anda lihat sini, di sini ada ini kan deh. Ada dua. Berarti kerucutnya ada dua, dipotong dua-duanya secara vertikal, tegak ya. Kalau ini miring, hanya parabol ya, parabolanya. Sedang ini bentuknya elip ya. Oke. Ini hiperbolanya tadi ada dua titik apinya F1 dan F2. Ini min C,0 yang sebelah kiri, yang kanan F2-nya adalah plus C,0 ya. Oke. Kemudian untuk ya digambarkan perbolanya demikian juga bisa sebetulnya ini ada kalau kita gambarnya 4 segi panjang ya jadinya sini. Ada kalau hiperbola tuh ini negatif. Kalau ini plus menjadi elips. Ya ini negatif elips. Jadi X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sedangkan ini Y kuadrat per A kuadrat min S kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ya. Yang panjang adalah Y. Kalau sini yang panjang, di sini yang panjang adalah, berarti sini X. yang dengan datang, A besar dari B. Berarti sini A besar dari B. Kalau sini A kecil dari B. Atau B besar dari A. Ya. A kecil dari B atau B kecil dari A. Ya. Oke. Dan ini adalah persamaan asintotnya nih. Y sama dengan plus minus B per AX. Ini garis nih. Putus nih. Ini asintot. Ada yang plus, ini yang plus, ini yang negatif, ini juga. Ini yang plus, ya ini yang plus, ini yang negatif. Ya. Jadi ada dua asintot ya miring dua-duanya. Satu positif, Y B per AX, ya. Y sama dengan B per AX. Ini sebetulnya kalau di gambarnya ada 4 segi panjang sebetulnya nih. Ya di sini kalau kita gambarkan ini ada 4 segi panjang. Nah, gitu. Ada 4 segi panjang nih. Jadi ia melalui titik garis asintot tadi memotong melalui titik sudut dari 4 segi panjang itu. Ini juga tapi yang ini 4 segi panjang juga ya. Cuma terbalik ini posisinya 4 segi panjangnya horizontal, kalau ini bentuknya kayak vertikal gitu. Ya, vertikal gitu. Gitu. Ya, bisa dari gambarnya. Halo, kalau kalian jelas tanya, ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita teruskan dengan ada pertanyaan enggak dulu? Halo? Kalau tidak ada, kita teruskan dengan cylinder and quadric surface. Ya. Nah, a cylinder is a surface that consists of all lines called rollings that are parallel to a given line and pass through a given plane curve. Ya. Jadi contohnya yang skate graph Z sama dengan X kuadrat. Ya. Z sama dengan X kuadrat. Notice that the equation of the graph Z dengan X kuadrat doesn't involve Y. Involves Y. This means that any vertical plane with equation Y equal Q parallel to the Z plane. Z plane-nya ZOY, XOZ, ya, XOZ. So the vertical trace parabola.
Ini kalau kita gambarkan, nah ini posisinya harusnya ini di sini ya. Nah, kalau kita gambarkan 3 dimensi, oke, 3 dimensi misalnya. Ini nggak boleh letak salah ya untuk arah jamnya. Berlawanan jam X, Y, Z ya. X, Y, Z gitu. Nah, kemudian dia dikasih tahu sini adalah tadi apa? Z adalah X kuadrat. Kalau kita gambarkan 2 dimensi yang ini nih. Ini Z, ini Y, ya. Ini O. Nah, sama seperti Z-nya adalah sumbu Y-nya. Ini salah tulis. Ini harusnya X ya. Ini X. Yang Z ini sama seperti Y ya, fungsinya di 2 dimensi. Jadi gambarnya ya parabolnya itu bisa gini kan. Belum pas. Nah gitu. Jadi kalau gambarkan di sini, ini berarti gambarnya perspektif. Ini perpanjangan sumbu X. Jadi gambarnya bisa, misalnya ini bisa sejajar gini ya. Seperti segi panjang gitu ya. Dan juga sorry, parabolnya berarti yang warna hijau. Nah gitu. Ya, parabola ya. Kita lihat. Ini potongannya ya. Ini seperti potongan. Dan ini diperluas. Nah, jadinya gimana gitu. Kalau kita perluas, ini sejajar, sejajar dengan sumbu. Dan sampai sini, ini juga. Sorry, di sini ya. Di sini. Terus ini juga. Ini sejajar dengan sumbu X. Ini nanti bayangannya sama sama sini juga kan. Kalau kita lihat. Sejajar juga. Ini kalau digambarkan, ya ini terjadi parabola. Ini parabol ya. Nah, ini melengkung ya sebetulnya. Jadi bentuknya kayak gini. Kalau kita lihat ya. Ini bentuknya, jadi bidang itunya sebenarnya kalau kita gambar kasih kuning, ini kuning misalnya. Ini bisa bayangkan ya bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Ya, seperti jadi bentuknya kita lihat seperti apa ya. Nah, itu apa? Penampung air hujan di atapnya, air hujan di atap akan ditampung oleh talang ya, talang air ya, seperti talang air, modelnya kayak talang air. Oke, baik. Kemudian quadratic surfaces, quadratic surface ya. Quadratic surface is the graph, adalah suatu grafik of a second degree equation in 3 variable ya. Secondary equation in 3 variable x, y, and z. The most general, the most general sub
equation is, nah ini bersama nih. Ini yang pangkat 2-nya semua. Kita lihat ax kuadrat tambah bx tambah cz kuadrat. Nah, ini yang pangkat apa namanya? Xy, yz, xz. Ya. Ada xy, yz, xz. Sini gx sendiri, y, z, x, y, z masing-masing. Kemudian ini ada j. Ini konstan bilangan ya. Jadi bentuknya x kuadrat tambah by kuadrat tambah cz kuadrat. Ini kuadrat semua. Ada x kuadrat, y kuadrat, z kuadrat. Ini adalah setelah ABC kan D. D dari XY. Setelah DE ya. E kali YZ. Setelah E F. F kali XZ. Ya, ada 3 ya. XY, YZ, XZ. Kemudian ada X saja, Y saja, Z saja. Koefisiennya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian yang kali bilangan, ini Z ini bilangannya. Ya, Z bilangan. Di mana A, B, C sampai J adalah konstan. Betul ya. Tetapi translasi dan rotasi dapat membawa satu atau dua standar ya, standar form ya. Nah, ini bisa x kuadrat tambah by kuadrat tambah cz kuadrat tambah j sama dengan 0 ya, sama dengan 0, atau ax kuadrat tambah by kuadrat tambah cz kuadrat sama dengan 0 ya. Ini menjadi persamaan. Kalau a sama b sama c beda ya, sorry. Di sini bentuknya bisa A kuadrat tambah B kuadrat tambah CJ kuadrat tambah J sama dengan 0. Berarti yang koefisien D, E, F, G, H, I itu bernilai 0. Ya. Jadinya ini. Kemudian kalau ini C-nya sama dengan 0, cuma I tidak 0. Selebihnya 0. Ya. Cuma 3 nih, A, B, dan I yang tidak 0. Ya. Berarti ini A, B, dan I tidak sama dengan 0. Kalau sini yang 0 ini adalah, yang tidak 0 adalah ini. A, B, C, dan J tidak sama dengan 0. Ya. Quadratic surface are the counterparts in 3 dimension of the conic section in the plane. Ya. Jadi ada 3 dimensi pada ini kan tadi 3 dimensi ini. Ini ruang 3 dimensi ya. Ruangan ya, ruang. Space itu ruang ya. Oke. Kemudian quadratic surface. Nah, ini kesimpulannya yang dapat kita tarik adalah kalau eliptik itu dari elip bidang datar ya, persamaan elip kalau diputar bisa di sumbu X-nya, maka akan terjadi seperti Zeppelin ya, balon terbang Zeppelin, atau seperti telur ayam ya, seperti telur ayam nih. Nah, kemudian kalau ini hiperbola nih, hiperbola kalau diputar terhadap sumbu ya, sumbu yang datar yang vertikal ini yang sepertinya biasa horizontal ya biasanya ya. Nah, ini akan terjadi, jadi bentuknya kalau ini kan bentuknya biasa ya, yaitu jadi ini sama panjang ini udah pendek ya. Jadi ini gambar ini lengkung gitu, ini lengkung. Jadi bentuk elip ya. Udah ini dikasih gini, jadilah 3 dimensi ya. Ini adalah sumbu X-nya, ya. X, Y, Z gitu. Kalau ini yang horizontalnya jadi vertikal ya. Ini vertikal, ini titik. Nah, kebetulan lengkungnya gini.
Parabolnya buka ke atasnya, tapi ini berimpit ya. Ini juga buka ke atas, ke bawah, ya. Satu buka ke atas, satu buka ke bawah, ya. Jadi bentuknya kalau modelnya gini. Nah, kalau ini diputar, nah gitu. Ini putar. Oh ini, sorry. Ini kayak parabol ya. Tapi ini menjadi seperti apa nih? Ini kalau jadinya eh, ini enggak pas. Jadi kerucut, jadinya kerucut ya. Jadi ini jadi kerucut nih. Ini kerucut. Jadi bentuknya eh, kalau kita lihat bentuknya ini jadi kerucut. Ini lurus, lurus. Ini juga lurus, lurus. Ya. Kalau nah ini yang atas saja. Jadi ini parabola nih. Jadi kalau kita gambar parabola gitu, nah gitu. Parabola ini lengkung ke sini, lengkung ke sini. Nah, ini adalah parabola, ya kan? Nah, kita tarik ke sini, ini adalah X, ini X, ini Y, ini adalah Z, ya. Ini bentuknya, ini yang miring ini ya. Nah, kalau ini modelnya lengkung ya. Ini parabolanya gini nih. Nah, ini parabolanya, kalau kita lihat, itu asalnya dari sini. Nah, kemudian ini dibikin apa? Kayak lingkarannya, diputar secara poros yang vertikal, sehingga ini akan terjadi gini kan. Eh, ini sebetulnya lingkaran, tapi lihatnya elip ya, bentuknya kayak elip gitu. Ini. Nah, jadilah seperti ini. Gimana? Jelas maksudnya? Halo? Kalau seperti zeppelin atau telur ayam ini adalah dari elipsoida. Ini oh ya disebut nih elipsoida. Ya ini biasanya disebut elip. Ini benar ya dan elipsoid, elipsoid, elipsoida atau elipsoid. Kemudian ini kon. Kon ini adalah kerucut ya. Kon adalah kerucut dua kerucut. Kalau ini parabolit, paraboloida ya. Paraboloida atau paraboloid ya. Ini adalah para parabolit, paraboloida. Ini adalah hiperbol, dia kata hiperbola ya, hiperboloid, hiperboloida ya. Halo, jelas sampai sini? Ya. Kemudian, nah ini kalau ini sama juga S kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat boleh dipindahkan min. Jadi min nih. Ini sebetulnya dari X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z per C kuadrat nih. Ini ada kuadratnya ya. Harusnya ada kok per C. Harusnya per C kuadrat sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Jadi ini kalau dipindahkan kan menjadi positif ini. Ini dia positif ya. Positif jadi X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat adalah Z per C kuadrat. Ya. Ini adalah plana ya. Hiperbol, ini nama hiperbolik parabolit ya. Hiperbolit parabolit. Ini kayak plana ya. Plana kuda, kan enggak? Plana kuda ya. Bentuknya. Kalau ini
kalau ini adalah X kuadrat per A kuadrat, ada min di sini. Ini ada min. Min X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat per C kuadrat adalah 1. Ya, ini bentuknya min plus. Ya, ini bentuknya adalah seperti ini apa nih? Ini paraboloida kecil gitu, ini paraboloida juga terpisah, ya, tidak bersinggungan, ya. Di modelnya seperti itu. Halo, sampai sini ada pertanyaan? Halo, ya. Jadi nanti bisa lihat bukunya tentang Stewart dan tentang judulnya. Sini adalah Calculus Early Transcendentals. Kalau ini Calculus Early Transcendental sama ya, tapi lain pengarang. Ya. Oke, ini adalah yang materi dari pertemuan ketiga. Kemudian kita setelah istirahat kita akan lanjutkan dengan pertemuan keempat. Oke. Recordnya, stop record.